warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dipanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini acara pengukuhan penjabat sementara Bupati Sigi, penjabat sementara Bupati Bangkai Laut, penjabat sementara Tojo Una-Una, dan penjabat sementara Bupati Poso pada hari ini Sabtu tanggal 26 September tahun 2020 dimulai. Hadirin, sebagai wawancara, marilah kita berdiri untuk menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.72 datar 308 tahun 2020 tentang penunjukan penjabat sementara Bupati Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penunjukan penjabat sementara Bupati Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Kesatu, menunjuk dan menugaskan Saudara Sisliandi SSPP MSI, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai penjabat sementara Bupati Sigi selama Bupati dan Wakil Bupati Sigi menjalankan cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye pada Pilkada serentak tahun 2020. Kedua, penjabat sementara Bupati Sigi mempunyai tugas dan wewenang: A. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. B. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. C. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi yang definitif serta menjaga netralitas aparatur sipil negara. D. Melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan dapat menandatangani peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. C. Melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
Setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, dan F. melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19, di mana tugas dan kewenangannya antara lain memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440/5184/SC tanggal 17 September 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 COVID-19 daerah. Ketiga, dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, penjabat sementara Bupati Sigi bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Tengah. Keempat, penjabat sementara Bupati Sigi sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 berakhir pada saat Bupati dan Wakil Bupati Sigi selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dengan menyerahkan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Tengah, meliputi A. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat kampanye pilkada, B. Gambaran umum netralitas aparatur sipil negara pada saat pelaksanaan kampanye pilkada, C. Langkah-langkah kebijakan strategis yang dilakukan oleh penjabat sementara Bupati Sigi, dan D. Kondisi pelaksanaan pemerintahan daerah pada saat petahana melaksanakan cuti di luar tanggungan negara. Kelima, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2020, Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Salinan keputusan Menteri disampaikan kepada yang terhormat: 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta, 2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta, sampai 21. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Palu. Petikan keputusan Menteri disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.72 datang 3031 tahun 2020 tentang penunjukan penjabat sementara Bupati Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan Dalam Negeri tentang penunjukan penjabat sementara Bupati Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah. Ke-1, menunjuk dan menugaskan Saudara Abdul Haris Yotolemba, SH.MSI, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai penjabat sementara Bupati Banggai Laut selama Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut menjalankan cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye pada Pilkada serentak tahun 2020. Kedua, penjabat sementara Bupati Banggai Laut mempunyai tugas dan wewenang: A. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. B. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. C. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut yang definitif serta menjaga netralitas aparatur sipil negara. D. Melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan dapat menandatangani peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. E. Melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Dan F. Melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19, di mana tugas dan kewenangannya antara lain memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440/5184/SD tanggal 17 September 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di daerah. Ketiga, dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua,
kedua, penjabat sementara Bupati Banggai Laut bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Tengah. Keempat, penjabat sementara Bupati Banggai Laut sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 berakhir pada saat Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara dengan menyerahkan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Tengah, meliputi A. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat kampanye pilkada. B. Gambaran umum netralitas aparatur sipil negara pada saat pelaksanaan kampanye pilkada. C. Langkah-langkah kebijakan strategis yang dilakukan oleh penjabat sementara Bupati Banggai Laut. Dan D. Kondisi pelaksanaan pemerintahan daerah pada saat petahana melaksanakan cuti di luar tanggungan negara. Kelima, dalam operasi Mantap Raja Tinombala 2020. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Juga dari masing-masing partai pengusung, dari masing-masing simpatisan, dari tokoh masyarakat semuanya menyaksikan bahwa kedua belah pihak siap menang, siap kalah, dan dapat menjaga kondusivitas Kabupaten Sigi pada khususnya dalam operasi Mantap Raja Tinombala 2020. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2020, Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat: 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta, 2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta, sampai 21. Kepala Kantor Pelayanan Perbandaran Negara di Palu. Petikan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.77/3032 tahun 2020 tentang penunjukan penjabat sementara Bupati Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang penunjukan penjabat sementara Bupati Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah. Ke-1, menunjuk dan menugaskan Saudara Rutranus Datu Pamoso, MSI, Kepala Bidang Otonomi Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penjabat sementara Bupati Tojo Una-Una selama Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una menjalankan cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye pada Pilkada serentak tahun 2020. Kedua, penjabat sementara Bupati Tojo Una-Una mempunyai tugas dan wewenang: A. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. B. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. C. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una yang definitif serta menjaga netralitas aparatur sipil negara. D. Melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan dapat menandatangani peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. E. Melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Dan F. Melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19, di mana tugas dan kewenangan antara lain memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 440-518/SJ tanggal 17 September 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di daerah. Ketiga, dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, penjabat sementara Bupati Tojo Una-Una bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Sulawesi Tengah. Keempat, penjabat sementara Bupati Tojo Una-Una sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 berakhir pada saat Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una
selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dengan menyerahkan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Tengah, meliputi A. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat kampanye pilkada, B. Gambaran umum netralitas aparatur sipil negara pada saat pelaksanaan kampanye pilkada, C. Langkah-langkah kebijakan strategis yang dilakukan oleh penjabat sementara Bupati Tojo Una, dan D. Kondisi pelaksanaan pemerintahan daerah pada saat petahana melaksanakan cuti di luar tanggungan negara. Kelima, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2020, Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta, 2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta sampai 21. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Palu. Petikan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.72 Datar 3029 tahun 2020 tentang penunjukan penjabat sementara Bupati Poso Provinsi Sulawesi Tengah. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang penunjukan penjabat sementara Bupati Poso Provinsi Sulawesi Tengah. Ke-1, menunjuk dan menugaskan Saudara Dr. Arfan MSI, Ketua Instansi Daerah dan Pemerintahan Sektor Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penjabat sementara Bupati Poso selama Bupati dan Wakil Bupati Poso menjalankan cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye pada Pilkada serentak tahun 2020. Kedua, penjabat sementara Bupati Poso mempunyai tugas dan wewenang A. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. B. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. C. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso yang definitif serta menjaga netralitas aparatur sipil negara. D. Melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan dapat menandatangani peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. E. Melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Dan F. Melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 di mana tugas dan kewenangannya antara lain memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di daerah. Ketiga, dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, penjabat sementara Bupati Poso bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Tengah. Keempat, penjabat sementara Bupati Poso sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 berakhir pada saat Bupati dan Wakil Bupati Poso selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dengan menyerahkan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Tengah, meliputi A. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat kampanye pilkada. B. Gambaran umum netralitas aparatur sipil negara pada saat pelaksanaan kampanye pilkada. C. Langkah-langkah kebijakan strategis yang dilakukan oleh penjabat sementara Bupati Poso. Dan D. Kondisi pelaksanaan pemerintahan daerah pada saat petahana melaksanakan cuti di luar tanggungan negara. Kelima, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2020, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanda Muhammad Tito Karnavian.
Salinan keputusan Menteri disampaikan kepada yang terhormat 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta, 2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta, sampai 21. Kepala Kantor Pelayanan Pemerintahan Negara di Palu. Petikan keputusan Menteri disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mestinya. Persiapan pengukuhan kepada penjabat sementara Bupati Sigi, penjabat sementara Bupati Bangil Laut, penjabat sementara Bupati Tojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sararaku sampai subuhku, tina-tinaku, toma-tumaku, maimo kita di tanggal 9 Desember 2020 mempelisi calon bupati dan wakil bupati kita, Bapak Husein Habibu dan Ibu Paulina. Untuk itu, kami mombine di Kabupaten Sigi, tina-tinaku untuk memilih pasangan Bapak Husein Habibu dan Ibu Paulina karena agagera satu-satunya kandidat yang memiliki calon perempuan Mombine Dakor Sigi, Mombine Gaya Dakor Sigi, Mombine Tangguh Dakor Sigi. Tora-tora tanggal 9 Desember 2020, Bapak Husein Habibu dan Ibu Paulina sebagai Bupati Sigi dan Wakil Bupati Sigi nomor urut 2. Dan pejabat sementara Bupati Poso berkenan mengambil tempat. Penyematan lambang tanda jabatan pejabat sementara Bupati Palu Sulawesi Tengah atas nama Menteri Wakil Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, diwakili oleh Pak Salam Batangai. Yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, hadir sekalian semuanya, diwakili. Yang saya hormati Saudara PLH Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, para asisten, staf ahli, dan yang saya hormati Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang mewakili, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang mewakili. Yang saya hormati para pimpinan organisasi perangkat daerah PD tingkat provinsi yang hadir, saudara pejabat Bupati Poso, pejabat Bupati Tojo Unauna, pejabat Bupati Bangil Laut, dan pejabat Bupati Sigi, serta hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat yang diberikan sehingga kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama menyaksikan acara pengukuhan penjabat sementara Bupati se-Sulawesi Tengah yang melaksanakan pilkada serentak. Pengukuhan ini dimaksudkan untuk mencegah kekosongan pemerintahan di kabupaten-kabupaten yang pasangan kepala daerah
bupati dan wakil bupati bersangkutan sama-sama ikut dalam kontestasi pilkada dan telah mengambil izin cuti kampanye, sehingga yang bersangkutan mesti mundur dulu dari jabatannya. Dengan demikian, maka masa jabatan para pejabat bupati ini akan sama dengan lamanya tahapan cuti kampanye pilkada yang telah ditetapkan dalam PKPU. Sebagai informasi, dari 7 kabupaten dan 1 kota yang melaksanakan pilkada, hanya 4 diantaranya saat ini dikukuhkan sebagai pejabat sementara, yaitu pejabat Bupati Poso, pejabat Bupati Tojo Una-Una, pejabat Bupati Banggai Laut, dan pejabat Bupati Sigi. Dan khusus untuk Banggai, Kabupaten Banggai, karena di keputusan KPU bahwa salah satu petahananya masih PNS, sehingga cutinya masih ditangguhkan. Untuk itu belum mendapatkan SK tentang penunjukan siapa pejabat di Kabupaten Banggai. Sedangkan untuk Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Morowali Utara, bupatinya saat ini tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya. Hadirin yang saya hormati, dengan dikukuhkannya saudara sebagai pejabat sementara bupati, maka saudara bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai berikut. Pertama, memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Saya selaku Gubernur telah mengeluarkan surat edaran nomor 440/523/Diskes tentang penerapan disiplin protokol COVID-19 dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pergub nomor 32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Untuk itu, saya memerintahkan kepada para pejabat bupati sementara untuk melaksanakan dan mengawasi penerapan disiplin protokol COVID-19 kepada masyarakat sesuai surat edaran dan peraturan gubernur tadi. Karena saat ini penyebaran COVID-19 di Sulawesi Tengah mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Sesuai data terakhir Pusdatina COVID-19 per hari Jumat tanggal 25 September 2020 kemarin, jumlah kumulatif positif yang teridentifikasi telah mencapai angka 354 orang, kumulatif sembuh 253 orang, meninggal 15, dan jumlah pasien yang dirawat saat ini 96 orang, tersebar di seluruh rumah sakit di Provinsi Sulawesi Tengah. Bahkan sekedar informasi buat saudara-saudara, Rumah Sakit Kota Palu dan Rumah Sakit Provinsi Bundata dan Madani saat ini sudah dalam kondisi penuh. Dan kami sudah berupaya untuk mendapatkan rumah sakit darurat, yaitu di LPMP. Itu pun sudah berisi kemarin 4 dan hari ini tambah 6. Jadi sudah jadi 10. Nah, kalau LPMP itu juga menjadi penuh, saya tidak tahu lagi menurut di mana kalau ada yang dapat COVID-19. Jadi saya minta tolong perhatikan para pejabat bupati, mudah-mudahan di daerah saudara-saudara tidak terjadi penularan yang signifikan, mudah-mudahan. Tapi ada beberapa daerah seperti Sigi, Poso, ini daerah yang agak jingga, mohon perhatian pejabat bupati untuk dijaga betul. Kalau Banggai Laut dan Tojo Una-Una, alhamdulillah, tapi kemarin Tojo Una-Una dapat 1 lagi, jadi tolong hati-hati. Termasuk di dalamnya ada 3 pasien asal provinsi lain yang itu dirawat karena hasil swabnya PCR-nya positif saat akan bersangkutan berkunjung di Sulawesi Tengah. Sekali lagi saya ingatkan dengan tegas bahwa virus corona ini sangat nyata ancamannya, bukan rekayasa apalagi konspirasi. Daya penularannya sangat cepat dan masif kepada siapa saja tanpa mengenal umur, jabatan, profesi, tempat tinggal, dan status sosial. Maka sudah sepatutnya hal ini menyadarkan kita semua untuk semakin berhati-hati dan senantiasa taat melaksanakan protokol kesehatan yang sebenarnya sangat mudah diucapkan, tapi kadang kita lupa melaksanakan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman atau 3M.
Di samping itu sebagai langkah memutus mata rantai virus, maka saya minta kepada seluruh pejabat sementara beserta ASN-nya untuk menunda dulu rencana perjalanan dinas selama sifatnya tidak penting, pada khususnya ke daerah-daerah yang masuk kawasan zona merah. Jangan sampai waktu saudara berangkat sehat dan aman berdasarkan rapid atau swab dari COVID-19, tapi begitu pulang ke daerah masing-masing malah membawa oleh-oleh virus 19 dan bisa ditularkan kepada orang lain. Ini tolong diperhatikan. Ketiga, tugas dan wewenang pejabat sementara bupati adalah memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan bupati, wakil bupati yang definitif, serta menjaga netralitas pegawai negeri sipil. Maka segera ini saya ingin yang ketiga, tugas pejabat sementara adalah berwenang. Tugas dan wewenang pejabat sementara bupati adalah memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan bupati, wakil bupati yang definitif, serta menjaga netralitas pegawai negeri sipil. Maka semua dengan itu saya ingin tegaskan, khusus bagi aparatur sipil negara, jangan sampai terlibat dalam kegiatan-kegiatan kampanye seperti menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan atau mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada siapa saja untuk memenangkan salah satu calon kepala daerah. Jika hal ini sampai terbukti dilakukan, maka tentu akan ada sanksi yang tegas sesuai aturan kedisiplinan ASN. Untuk itu, mari kita bersama-sama menciptakan ketentraman, ketertiban dan kedamaian di tengah masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember mendatang. Mari kita junjung tinggi kebersamaan, kekompakan, saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya dalam menciptakan pilkada yang cerdas, jujur, adil dan transparan. Dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki dan kecintaan terhadap daerah. Selain itu, selain pilkada bagi para bupati tadi 7 kabupaten dan 1 kota, juga di tingkat provinsi kita melaksanakan pilkada. Untuk itu saya minta kepada semua pejabat bupati dan para bupati yang masih melaksanakan tugas, termasuk seluruh ASN tingkat provinsi dan masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya, mari kita sukseskan pilkada provinsi Sulawesi Tengah. Silakan masyarakat memilih salah satu dari 2 calon gubernur yang ada. Saya yakin dan percaya masyarakat Sulawesi Tengah sudah cerdas, sudah dewasa untuk memilih siapa yang pantas untuk menjadi gubernur Sulawesi Tengah yang akan datang. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan kepada pejabat sementara bupati yang baru dikukuhkan, saya minta jalankanlah amanah jabatan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadilah pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa menjadi teladan dan panutan kepada bawahan dan seluruh masyarakat, agar penyebaran COVID-19 dapat ditekan serendah-rendahnya dan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan demokratis dan aman dari COVID-19. Selamat bekerja kepada saudara-saudara pejabat sementara Bupati Poso, Bupati Tanjung Dauna, Bupati Banggai Laut dan Bupati Sigi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan, kemudahan, kelancaran dalam tugas pengabdian kita. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Juga dari masing-masing partai pengusung, dari masing-masing simpatisan, dari tokoh masyarakat, semuanya menyaksikan bahwa kedua belah pihak siap menang, siap kalah, dan dapat menjaga kondusivitas Kabupaten Sigi pada khususnya dalam operasi Mantap Praja Tinombala 2020. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmalah Gigi, sampai subuhku sararaku pura-pura, kami mengingatkan insya Allah tanggal 9 Desember 2020 untuk mencoblos nomor 2 Hussein Paulina.
Kami mengingatkan perempuan Sigi seluruhnya dan para pemilih milenial perempuan gadis remaja untuk memilih HP di 9 Desember. Jangan lupa coblos nomor 2 Husein Paulina untuk Sigi yang lebih baik dan sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Terus Haji Muhammad Said Ismail MM dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Gubernur dan hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Perkenankan saya memandu doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan nama-Mu kami berhimpun di tempat ini. Dengan nama-Mu pula kami akan berpisah. Jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang membawa rahmat, serta jadikanlah pula perpisahan kami sesudahnya sebagai perpisahan yang terjaga dan terlindungi di dalam pengawasan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau memberikan kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki dan mencabut kekuasaan dari yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan yang Engkau kehendaki serta menghinakan yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah terletak kebaikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, sehubungan dengan para pejabat sementara Bupati yang telah dikukuhkan pada hari ini, bersamaan dengan jabatan dan kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada mereka, muliakanlah mereka ya Allah dengan kejujuran dan keadilan. Mahkotailah jiwa mereka dengan kepekaan, cinta kasih dan rasa malu. Cegahlah panca indera mereka dari perbuatan yang Engkau murkai. Kendalikanlah hati mereka agar tetap berada di atas rel kebenaran, dan tuntunlah mereka ke jalan yang benar demi menjaga harkat dan martabat Korps Pegawai Republik Indonesia di mata publik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, mudahkan dan ringankanlah beban mereka dalam memimpin pelaksanaan tugas pelayanan publik, menjalankan administrasi pemerintahan, menjalin kebersamaan dengan semua pihak untuk menghadirkan rasa aman, nyaman, dan sehat bagi kehidupan masyarakat, serta memfasilitasi dan mengawal suksesnya pelaksanaan pilkada serentak demi kelanjutan pembangunan nasional untuk mewujudkan Sulawesi Tengah yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, selanjutnya acara Islam.
warahmatullahi wabarakatuh. Sararaku sampai subuhku, tina-tinaku, toma-tumaku, maimo kita di tanggal 9 Desember 2020 mempelisi calon bupati dan wakil bupati kita, Bapak Husein Habibu dan Ibu Paulina. Untuk itu, kami membine di Kabupaten Sigi, tina-tinaku untuk memilih pasangan Bapak Husein Habibu dan Ibu Paulina karena Agagera satu-satunya kandidat yang memiliki calon perempuan membine dakor Sigi, membine gaya dakor Sigi, membine tangguh dakor Sigi. Tora-tora tanggal 9 Desember 2020 Bapak Husein Habibu dan Ibu Paulina sebagai Bupati Sigi dan Wakil Bupati Sigi nomor urut 2. Kalau program prioritas kan sesuai instruksi Mendagri. Nanti lihatlah di SK itu ada 7 atau berapa poin tadi. Saya pikir nantilah apa itu? Program sama seperti instruksi Mendagri tadi. Kayak gitu Pak. Saya kan tidak boleh bias. Saya tidak boleh bias. Harus kita patuh, taat, dan berpedoman kepada instruksi dari Mendagri. Kita menyesuaikan dulu lah di lapangan di sini, menyesuaikan dulu lah. Oke Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmalah Gigi, sampai subuhku sararaku pura-pura. Kami mengingatkan insya Allah tanggal 9 Desember 2020 untuk mencoblos nomor 2 Husein Paulina. Kami mengingatkan perempuan Sigi seluruhnya dan para pemilih milenial perempuan gadis remaja untuk memilih HP di 9 Desember. Jangan lupa coblos nomor 2 Husein Paulina untuk Sigi yang lebih baik dan sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.